Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Tomat merupakan tanaman yang bisa tumbuh di segala tempat. Tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran tinggi, lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, dataran medium 200-700 meter di atas permukaan laut, dan dataran rendah, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini merupakan komoditas yang sering dibudidayakan oleh masyarakat petani Indonesia. Karena tomat merupakan buah yang bisa dijadikan sayur, jus, bahan sambal, dan lain-lain, yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Untuk budidaya tomat yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah pemilihan benih. Pilih buah tomat yang sehat atau tidak cacat yang akan dijadikan benih. Ambil bijinya dan bersihkan dari lendir yang menyelubuhinya dengan air. Setelah itu redam dalam air, pilih biji yang tenggelam. Kemudian lakukan seleksi sekali lagi terhadap biji tomat. Pilih yang bentuknya sempurna atau tidak cacat atau keriput. Setelah itu, keringkan dengan dijemur dan disimpan dalam wadah yang kering dan steril. Tahap yang kedua, penyemaian. Proses ini bisa dilakukan dengan media tanam polybag atau bedeng. Untuk lama penyemaian sampai siap tanam sekitar 35-40 hari. Selanjutnya, pengolahan lahan. Lakukan pembersihan lahan dari rumput yang tinggi. Tahap selanjutnya, cangkul atau bajak lahan dengan kedalaman 30 cm. Setelah itu, buatlah bedengan lebar 1 meter, tinggi 40 cm, dan jarak antar bedengan 40 cm. Jika tanah dengan pH rendah atau kurang dari 6, perlu ditambahkan dolomit atau kapur untuk menaikkan pH-nya. Kemudian, tanah diberi pupuk dasar, pupuk organik atau kompos di atas bedengan, dan dibiarkan selama 1 minggu. Selanjutnya, tutup mulsa untuk menutupi bedengan, dan didiamkan kembali selama 1 minggu sebelum ditanami. Buatlah lubang tanam dengan jarak 30 cm pada mulsa yang telah terpasang. Dalam satu bedengan terdapat 2 lanjar tanam. Tahap selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Tanaman tomat cukup sensitif dan perlu perawatan yang intensif. Tanaman ini sangat rentan terhadap hama dan penyakit, terutama ditanam di dataran rendah. Setelah penanaman, resiko kerusakannya buah tomat masih tinggi sekitar 20-50%. Tahap selanjutnya, penyulaman. Jika ada tanaman yang kurang sehat atau mati, lakukan penyulaman segera. Selanjutnya, penyiangan. Nah, jika rumput dan gulma mulai tumbuh, segera lakukan penyiangan pada area lubang tanam. Penyiangan biasanya dilakukan 3-4 kali selama musim tanam. Penyiangan ini bertujuan untuk mengangkat gulma yang ada di areal tanam. Tahap selanjutnya, pemangkasan. Pemangkasan biasanya dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pemangkasan tunas yang tumbuh pada ketiak daun harus segera agar tidak tumbuh menjadi batang. Pemotongan ujung tanaman dilakukan setelah terlihat jumlah dompolan buah sekitar 5-7 buah. Tahap selanjutnya, pemupukan susulan. Pemupukan susulan dapat menggunakan pupuk organik yang mempunyai kandungan kalium tinggi, dengan cara disemprotkan pada saat tanaman akan berbunga dan berbuah atau fase generatif. Penyemprotan dapat dilakukan setiap minggu. Untuk budidaya tomat non-organik, pada usia 1 minggu berikan campuran urea dan KCl dengan perbandingan 1:1 sebanyak 1-2 gram per tanaman. Kemudian, setelah umur 2-3 minggu, berikan kembali urea dan KCl sebanyak 5 gram per tanaman. Bila pada umur lebih 4 minggu tanaman masih terlihat kurang gizi, berikan urea dan KCl sebanyak 7 gram per tanaman. Yang perlu diperhatikan, pemberian urea dan KCl jangan sampai mengenai tanaman, karena bisa melukai tanaman tersebut. Selanjutnya, penyiraman dan pengairan. Tanaman tomat tidak terlalu banyak membutuhkan air, namun jangan sampai kekurangan. Kelebihan air akan membuat pertumbuhan vegetatif yang subur, tetapi akan menghambat fase generatif.
Sebaliknya, kekurangan air yang berkepanjangan bisa menyebabkan pecah-pecah pada buah tomat yang dihasilkan. Bila curah hujan cukup, maka yang harus diperbaiki adalah saluran drainase agar air tidak menggenang di sekitar area tanaman. Pemasangan lanjaran atau anjir harus dilakukan agar tanaman dapat diikat dan tanaman tidak roboh. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Beberapa jenis hama dan penyakit yang kerap menyerang budidaya tomat antara lain adalah ulat buah, kutu daun, trip lalat putih, lalat buah, penyakit layu, bercak daun, bercak lalat, busuk daun, dan busuk buah. Untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida kimia atau hayati tergantung kebutuhan. Yang terakhir, pemanenan buah. Budidaya tomat baru bisa dipanen sekitar 60-100 hari setelah tanam, tergantung dari varietasnya. Tanaman tomat sudah dikatakan siap panen apabila kulit buah berubah dari hijau menjadi kekuning-kuningan, bagian tepi daun menguning, dan bagian batang mengering. Untuk pemetikan, hendaknya dilakukan di pagi atau sore hari, karena pada siang hari tanaman masih melakukan fotosintesis. Pada keadaan demikian, penguapan sedang tinggi-tingginya, sehingga buah tomat yang dipetik akan cepat layu. Untuk pemanenan bisa dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Itulah tadi cara budidaya tanaman tomat dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi sahabat Isti dimanapun berada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.